Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Baik, hari ini kita akan menjelaskan tentang mata kuliah parasitologi tentang entamoeba histolytica yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Denny Udiansyah, dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Analis Kesehatan. Nah, ini pertama-tama yang kita akan bahas adalah tentang dari sejarah entamoeba histolytica tersebut. Pada tahun 460 sebelum Masehi, Hippocrates menemukan suatu amebiasis penyakit disentri yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian pada tahun 1875, entamoeba histolytica pertama kali ditemukan dari tinja disentri penderita di Leningrad, Rusia. Kemudian pada tahun 1893 oleh Wins dan Ross, mereka menemukan histolytica pada stadium kista. Kemudian pada tahun 1903, Sodin ini dia dapat membedakan antara entamoeba histolytica dengan entamoeba coli. Kemudian pada tahun 1913, Walker dan Seller di Filipina membuktikan bahwa entamoeba histolytica merupakan penyebab kolis amebik, sedangkan E. coli merupakan parasit komensal dalam usus besar. Kemudian pada tahun 1979, entamoeba histolytica dan entamoeba dispar ini tidak bisa dibedakan secara morfologi, tapi berbeda dalam hal isoenzim, sifat antigen, dan genetikanya. Nah, kemudian pada tahun 1993 secara resmi kedua spesies ini dapat dibedakan sebagai patogen, entamoeba histolytica, dan yang apatogennya adalah entamoeba dispar. Nah, adapun definisi dari entamoeba histolytica itu adalah suatu parasit yang bertanggung jawab atas suatu penyakit yang disebut dengan amebiasis. Sedangkan amebiasis sendiri itu, atau disebut juga disentri amoeba, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan infeksi yang disebabkan oleh protozoa entamoeba histolytica. Kemudian ada juga yang disebut dengan kista. Itu apa sih? Kista adalah struktur bunda dengan diameter sekitar 10-16 mikrometer yang dianggap sebagai bentuk resisten dari parasit. Adapun trofozoid adalah bentuk vegetatif dari kista. Ini gambar dari kista, dan yang sebelah kanan ini gambar dari trofozoid. Nah, siklus hidup bisa kita lihat pada gambar ini ya. Beberapa tahapan kista dan trofozoid dalam proses menjadi matang kistanya, kemudian tertanam oleh manusia, masuk ke dalam usus besar, kemudian terjadi kolonisasi pada usus tersebut, dan bisa menyebabkan kemudian setelah jadi kolonisasi ini bisa menyebar ke berbagai organ-organ lainnya seperti pada hati, jantung, dan bisa juga menyebabkan infeksi pada otak. Nah, sebarannya amoeba ini, amebiasis ini terdapat di seluruh dunia atau kosmopolit, terutama di daerah tropik dan daerah beriklim sedang. Dan sebarluaskan ekstra penyakit usus seperti pada abses hati, pneumonia, perikarditis purulen, dan bahkan amebiasis cerebral. Nah, di seluruh dunia telah diperkirakan bahwa hingga 50 juta orang terkena dampak
entomoba histolytica terutama di negara berkembang dan bertanggung jawab atas lebih dari 100.000 kematian per tahun. Nah, spesies entomoba yang patogen muncul di seluruh dunia dan sering ditemukan dari air tawar yang terkontaminasi oleh kotoran manusia. Mayoritas kasus amoebiasis terjadi di negara berkembang. Ini menurut data dari CDC. Nah, di negara industri, kelompok risiko termasuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, misalkan ada pelancong, imigran, orang dengan gangguan kekebalan, dan populasi yang dilembagakan. Kemudian daerah yang tingkat infeksi tertinggi termasuk India, Afrika, dan Amerika Tengah dan Selatan, khususnya Meksiko. Adapun gejala dari penyakit ini, yang pertama adalah sebagian besar terinfeksi tidak menunjukkan gejala asimptomatik. Yang kedua, amebiasis intestinal, yaitu pada usus dan kolon, bisa bersifat akut dan menahun. Akut biasanya di gejalanya yang timbul adalah nyeri perut, diare yang berupa tinja cair, berlendir dan berdarah, demam pada sepertiga penderita, tidak adanya nafsu makan. Sedangkan pada yang menahun gejalanya sering asimptomatik. Nah, rasa tidak enak di perut, diare, diselangi obstipasi atau sembelit. Sedangkan ada juga amebiasis ekstraintestinal, yaitu biasa pada abses pada hati. Gejalanya meliputi demam, batuk, dan nyeri perut badan kanan atas pada 10-35%. Terjadi gangguan gastrointestinal, mual, muntah, kejang, otot perut kembung, diare, dan konstipasi. Kemudian komplikasi yang tidak biasa tetapi serius seperti colitis necroticum fulminans, megakolon toksik, dan pistulisasi ulcerasi perianal dapat terjadi, terutama ketika diagnosis dan perawatan tidak tepat waktu. Kemudian ada juga faktor resiko yang berhubungan dengan peningkatan keparahan penyakit dan kematian, termasuk ini usia muda nih. Kemudian ada kehamilan, keganasan, ada kekurangan gizi, alkoholisme, dan penggunaan obat kortikosteroid. Dengan cara pemeriksaannya meliputi yang pertama pemeriksaan mikroskopis, itu ditemukan stadium tropozoid, kemudian pemeriksaan serologi mendeteksi antibodi, bisa dengan IHA, latex agglutinasi, kantor immunoelektroporesis, gel diffusion test, uji komplement, dan ELISA. Dan cocok untuk kelompok yang tinggal di daerah endemis. Kemudian ada juga pemeriksaan antigen, berupa antigen gal atau galnak, lektin, dapat deteksi dalam tinja serum, cairan, abses, dan air liur penderita. Bisa juga dengan metode ELISA. Kemudian yang keempat adalah molekular diagnostik dengan PCR. Bisa konvensional PCR, itu metode pilihan untuk membedakan antara entomoba histolytica dan entomoba dispar. Beberapa tes juga dapat membedakan entomoba Moskowski, dan metode yang kedua adalah dengan real time PCR. Itu pengujian ini menargetkan gen 18S RNA dengan protection spesifik spesies dalam format duplex, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi entomoba histolytica dan entomoba dispar dalam generasi yang sama. Kemudian bisa juga dengan direct visualization of the colon by colonoscopy, itu ketika gejala gastrointestinal yang tidak spesifik membuat diagnosis ini sulit. Nah, bisa kita lihat di sini beberapa perbandingan dari beberapa metode pemeriksaan secara mikroskopis. Ini bisa kelihatan sensitivitasnya dengan spesifitasnya, dan ini juga di kolom ini ada manufakturnya gitu ya, bisa kita lihat ini referensinya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan dari pemeriksaan mikroskopi dan deteksi antigen dan deteksi antibodi, ini yang paling bagus spesifitas dan spesifitasnya kita bisa melihat ada pada deteksi dari antibodi dengan indirect hem agglutination assay atau IHA. Juga pada deteksi antigen dengan entomoba ELISA 4 bisa mencapai sensitivitasnya sampai 95-100 dan spesifitasnya 93-100%.
Nah, ini juga sama tabel yang barusan, perbandingan dari PCR. Adapun pengobatannya ini pada colitis non invasif dapat diobati dengan hanya agen luminal seperti paromycin untuk menghilangkan kista interluminal. Sedangkan untuk amoebiasis invasif dan penyakit usus ekstra, nitroimodazol, misalnya metronidazol, jalan tetapi hanya aktif terhadap tahap trofozoit. Ornidazol memungkinkan pengobatan yang lebih pendek dan cenderung ditoleransi lebih baik, tetapi tidak tersedia di Amerika Serikat setelah 10 hari pemberian nitroimidazol paromycin terus diberikan untuk memastikan bahwa parasit luminal diberikan untuk mencegah kambuhan. Kemudian ada agen luminal, ini kedua termasuk dihidroksikuin dan diloxanid furoat. Nah, untuk vaksin saat ini sedang dalam penelitian dalam produk primata hewan pengerat dan bukan pada manusia. Dan ini tampaknya menjanjikan sebagai kandidat vaksin. Jadi menggunakan kedua bentuk asli dan rekombinan dari lendir, gal atau galnak, muba telah menunjukkan perlindungan terhadap infeksi pada usus dan hati. Nah, ini di tabel ini kita bisa melihat antimikrobial terapi gitu ya pada metamuba ini. Dan dosis-dosis yang diterapkan ini juga bisa kita lihat pada tabel ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu di kolom chat nanti. Saya akhiri saja presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.